Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai interpretasi laporan hasil observasi. Pada minggu ini kita akan membahas atau belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi di sini ada 3 ya. Pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina ya. Mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian karena ini salah satu dasar ya dalam bahasa Indonesia. Kata ya, apa itu kata ya? Frasa, verba ya. Verba itu adalah kata kerja dan nomina adalah kata benda. Kemudian yang kedua ya, ini adalah kalimat definisi dan deskripsi ya. Kalau definisi itu menjelaskan dan deskripsi menggambarkan. Yang ketiga ya, ini kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa sih dari ketiga bahasan ini? Baik, untuk lebih jelasnya kita ya, yang pertama ada kata serta frasa, verba serta nomina ya. Nah, jadi jenis kata dan kelompok kata frasa ya. Jadi frasa itu adalah kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina kata benda. Nah, baik. Di sini pertama ada pada kolom A ya, nomina. Ya, kalau di buku teksnya itu ada pada paragraf 1 ya, dalam teks wayang. Nah, di sini ada kata. Katanya itu ada wayang. Nah, kita sudah tahu ya, wayang itu kira-kira masuknya apa? Ya, tentu kata benda ya. Mengapa demikian? Karena ada wujudnya. Ya, makanya di sini disebut dimasukkan ke dalam nomina ya. Katanya apa? Wayang. Nah, frasa ini kan kelompok kata. Artinya di dalam frasa ini terdapat beberapa kata. Ya. Nah, jadi katanya wayang, frasanya wayang itu apa sih? Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini frasa karena terdiri dari kelompok kata. Baik, ini yang nomina ya. Nah, sekarang yang verba. Yang verba itu contoh adalah menetapkan, disesuaikan. Nah, ini masuk ke dalam kata ya, karena memiliki arti. Sama, ini pun memiliki arti ya. Yang membedakan adalah kalau tadi wayang itu masuknya nomina karena dia memiliki wujud. Kalau verba ini tidak berwujud karena bukan kata benda, melainkan kata kerja. Ya. Seperti adalah, menetapkan. Nah, ini kan tidak berwujud ya. Jadi termasuk ke dalam kata kerja. Nah, frasanya apa? Frasa dari adalah sudah membagi. Ini frasa dari adalah ya. Menetapkan frasanya apa di sini? Nah, kira-kira. Nah, jadi seperti itu. Ini perbedaan antara nomina dan verba ya. Nah, kemudian afiksasi yang kedua. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambahkan atau mengubah imbuhan, suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau ke, an. Sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, an, atau terkadang ke, an ya. Jadi contohnya sebagai berikut ya. Yang pertama, kata ya, disebut.
Nah, jadi dalam afiksasi ini atau imbuhan, ya, yang kita tahu imbuhan itu kan ada prefiks, infiks, dan sufiks ya. Prefiks itu awalan, infiks itu di tengah, ya imbuhannya. Kemudian sufiks itu ada di akhir ya. Contoh, di sini ada kata disebut. Nah, disebut ini sudah mengandung ya atau sudah melalui proses afiksasi. Karena disebut ini bukan kata dasar. Nah, dia sudah mengandung afiksasi yakni awalan di ya. Ya, disebut ini masuk ke dalam jenis verba ya. Kemudian imbuhannya yakni adalah di. Nah, kata dasarnya adalah sebut. Nah, baik. Kemudian yang kedua yakni ada menakutkan. Ya, kita sudah tahu ya, menakutkan ini kata dasarnya adalah takut. Ya. Menakutkan ini asal kata dari takut dengan menambahkan imbuhan men dan kan. Yang tadinya takut menjadi menakutkan. Menakutkan ini jenisnya adalah verba. Ya, karena sudah mengalami afiksasi. Nah, jika takut saja, ya kata dasarnya kan takut ya. Ini bukan termasuk verba. Takut masuknya ke dalam adjektiva ya atau sifat. Takut ya. Kalau menakutkan ini masuknya ke dalam verba. Ya. Seperti itu. Begitu juga nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi seperti itu. Jika verba atau nomina mendapatkan imbuhan tersebut ya yang sudah jelaskan di atas, ini akan mengubah yang tadinya nomina bisa menjadi verba. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya verba bisa menjadi nomina. Nah, yang ketiga yakni adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Baik, contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ya, yang berjudul wayang. Nah, yang pertama adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan oleh sebagai warisan budaya Indonesia ya. Nah, di sini ada kata adalah yang dicetak tebal. Kemudian yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Sama, ini pun ada kata adalah yang dicetak tebal ya. Nah, jadi untuk kalimat definisi ini menjelaskan ya, wayang adalah. Nah, wayang itu apa sih? Nah, ternyata wayang itu adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Nah, di sini cirinya apa? Nah, di sini ada kata adalah. Sama ini pun ya. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat definisi. Ya, menjelaskan. Kemudian ada kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut sebagai berikut. Misalnya, yang A. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata. Ya, kalau tadi menjelaskan tentang wayang, sekarang mendeskripsikan tentang wayang atau menggambarkan ya. Nah, jadi wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau ini menjelaskan, ya ini menggambarkan. Ya, di sini bedanya adalah kalau kalimat definisi biasanya di sini ada adalah. Ya, di sini terbuat. Contoh misalnya, tempe adalah makanan khas Indonesia. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat definisi. Nah, kalau misalnya tempe terbuat dari kacang kedelai, nah itu termasuk ke dalam kalimat deskripsi ya. Kalau tadi definisi, sekarang deskripsi. Nah, itu perbedaan dari definisi dan deskripsi. Nah, yang keempat yakni adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam
teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simplex atau bisa disebut sebagai kalimat tunggal. Nah, berikut kalimat simplex. Contohnya, ada beragam jenis topeng di museum ini. Baik. Nah, kalimat ada ini sebagai predikat kedudukannya ya. Kemudian beragam jenis topeng ini sebagai subjek. Nah, di museum ini sebagai keterangan. Keterangan apa? Nah, keterangan tempat masuknya ya. Kemudian B, kelelawar merupakan hewan unik. Nah, kelelawar sebagai subjek ya. Kemudian merupakan sebagai predikat, hewan unik sebagai pelengkap. Ya, biasanya subjek itu identik dengan nomina ya. Seperti halnya kelelawar. Kelelawar kan masuknya nomina ya. Kemudian ini juga sama, beragam jenis topeng. Yang C, wayang tersebut. Nah, sama ini pun nomina ya. Maka di sini subjek masuknya. Berbentuk predikat, pipih. Objek seperti wayang kulit. Nah, ini keterangan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya wayang tersebut berbentuk pipih, ini sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Kalau seperti wayang kulit, nah ini keterangan yang menjelaskan bahwasanya pipihnya itu seperti apa. Ya, ini yang termasuk ke dalam kalimat simplex ya, contohnya. Nah, kemudian kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks majemuk bertingkat ya. Kalimat majemuk setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dengan suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan atau menggunakan konjungsi koordinatif. Ya, koordinatif itu artinya setara ya. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Baik, seperti apa itu? Ya, contohnya ya. Ya, ini kalimat kompleks setara ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, baik. Ini sudah ada ya strukturnya. Ini ada terangan, subjek, predikat, pelengkap. Nah, di sini ada konjungsi dan. Dan ini masuknya ke dalam konjungsi koordinatif. Nah, tadi itu koordinatif itu adalah konjungsi yang atau setara ya. Konjungsi koordinatif itu. Nah, maksudnya apa sih di sini dimasukkan ke dalam konjungsi koordinatif? Kita lihat kalimatnya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ya. Jadi di sini yang setara itu adalah kata menghibur dan mendidik. Ya, jadi wayang berfungsi menghibur. Nah, selain menghibur juga ternyata wayang berfungsi untuk mendidik. Nah, ini setara ya. Jadi tidak ada tingkatan. Kemudian yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini pun sama setara ya. Karena di sini ada konjungsi ya, yakni tetapi ini termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Nah, ini yang setara. Nah, sekarang yang bertingkat. Contohnya, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Ya, karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Baik, kita bahas ya. Pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Ya, kita penggal di sini dulu ya. Nah, ini masuk ke dalam klausa atas. Kemudian ada klausa bawah. Ya.
Nah, jadi keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Ya, ini klausanya ya. Pertama, karena di sini sebagai konjungsi subordinatif, artinya yang meningkat. Ya, yang bertingkat. Ya, nah di sini ada klausa pertama. Di sini ada klausa kedua. Ya. Ini klausa kedua nih ya. Kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Ini Kak di sini bukan keterangan ya, tapi klausa. Yang mana klausa kedua ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Subjeknya kedua tempat ini, predikatnya berada, dan di satu tempat yang sama ini sebagai keterangan. Nah, jadi untuk kalimat kompleks bertingkat ini memiliki klausa ya ganda atau dua klausa. Ya, seperti itu. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh Bapak pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Untuk tugas dan absen silahkan masuk ke laman tugas yang sudah Bapak siapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.